Tak ada lagi tempat yang aman kecuali tetap berada di jalan. Berhenti lama berarti maut akan datang. Virus T telah menjangkiti seluruh Amerika bahkan dunia. Manusia berubah menjadi zombie. Alice, manusia rekayasa genetik, dalam petualangannya hadapi banyak risiko maut. Namun berkat keahliannya memainkan pisau, pistol, panah, bela diri dan kedahsyatan matanya, dia mampu hadapi semua. Sehebat apapun dia tetap wanita yang punya hati dan butuh kasih sayang. Mari kita saksikan ceritanya. Jangan lupa subscribe biar semangat. Ternyata tidak satu, tapi banyak. Mereka dibuang karena kurang tangguh dan tak mampu melewati rintangan yang sengaja diciptakan. Mereka adalah sosok hasil rekayasa genetik yang dilakukan Dr. Isaac yang bekerja untuk Umbrella Corporation. Dalam seminggu, virus T sudah menjangkiti seluruh Amerika dan dalam sebulan seluruh dunia. Dan cara paling aman kalau ingin tetap hidup selalu berada di jalan. Sosok pengendara ini kini berhenti lalu memasuki sebuah gedung karena adanya informasi kehidupan. Ternyata pengendara itu wanita cantik, namanya Alice. Langsung siaga dengan pistol siap memuntahkan peluru. Terlihat sosok duduk membelakangi Alice. Dia minta tolong untuk bayinya. Ternyata jebakan. Alice langsung ditodong beberapa pistol. Seseorang ditendang dan tewas karena ingin memperkosanya. Ternyata Alice akan dijadikan santapan anjing zombie oleh para penjahat itu. Tapi Alice bukan sembarangan wanita. Dialah satu-satunya sosok rekayasa genetik yang berhasil lolos. Anjing zombie biasa saja baginya. Para penjahat menjadikannya tontonan, tertawa, senang, tapi sepertinya takkan lama. Ternyata itu tawa terakhir bagi mereka. Alice pun melanjutkan perjalanannya entah kemana. Sementara di tempat lain, zombie sedang menikmati makan siangnya di tengah jalan. Tertabrak iring-iringan kendaraan. Siapakah mereka? Ikuti terus cerita ini. Komite Umbrella Corporation menanyakan tentang riset Dr. Isaacs yang belum mendapatkan hasil untuk menghadapi virus T yang menyebabkan manusia menjadi zombie. Dr. Isaac katakan bahwa virus zombie pemakan daging itu akan aktif puluhan tahun. Dengan gunakan antibodi dari proyek pertama Alice, maka para zombie bisa dijinakan. Ngapain nih si Alice memanah zombie yang lagi santai sendirian? Oh, ternyata Alice mau isi bahan bakar untuk motornya, tapi naas, pompa bensin itu udah gak bisa digunain. Dia memeriksa ke dalam dan temukan buku catatan. Diambillah, siapa tahu ada gunanya. Alice membuka buku catatan itu. Ternyata masih ada tempat yang aman dari zombie. Di tempat lain, konvoi masih melaju di jalan yang kanan kirinya gurun pasir. Ya, namanya Carlos nih, meneropong apakah ada zombie atau tidak. Yang cantik ini Claire namanya, pimpinan rombongan, dan sebelahnya Carlos namanya LG. Untuk memastikan, Carlos dan LG datangi tempat itu. Ternyata bekas penginapan. Ruang depan aman. Mereka masuk ke ruang dalam juga aman. Lorong antar kamar juga aman. Namun saat LG membuka satu kamar,
Zombie langsung menyergapnya. Namun ada zombie lain yang menyerangnya dan LG sempat tergigit. Untung Carlos datang menolong. Ini Betty namanya, dia lagi obati LG yang tadi tergigit zombie. Claire memintakan mobil lain ke lokasi setelah dirasa aman. Claire memerintahkan mereka menyebar mencari yang masih bisa dimanfaatkan. Di tempat lain, Dr. Isaac menyuntikkan serum hasil risetnya ke zombie untuk membuatnya bisa dikendalikan. Saat diajak bicara, si zombie tampak paham dan sepertinya berhasil. Bahkan mampu menggunakan HP dan kamera. Namun mendadak si zombie mengamuk. Teganya Dr. Isaac mengunci pintu, mengorbankan anak buahnya. Hasil pencarian tadi kini dibagi-bagikan merata kepada semua anggota rombongan. Sebagai ketua rombongan, Claire juga memeriksa sistem pemantau keamanan. Kamera CCTV ditempatkan di beberapa titik. Badai datang. Claire meminta semua masuk untuk berlindung. Sosok seorang wanita terlihat duduk sendiri di perapian. Dan ternyata Alice sedang membaca buku yang tadi ditemukan. Artinya, terdengar lagi transmisi. Mereka menyiarkan dari satu kota di Alaska. Tak ada infeksi, tak ada kematian. Mereka terpencil di sana, aman. Fenomena aneh saat Alice mimpi buruk tentang masa lalunya. Batu melayang terangkat. Ternyata motornya juga. Dan saat terjaga semua jatuh dan motor pun hancur. Kini Alice menyusuri jalan kaki gurun gersang. Beruntung tak lama kemudian dia melihat beberapa bangunan di kejauhan. Kamera CCTV terus memantau keadaan sekeliling yang tampak sunyi. Kismart terjaga karena mendengar suara mencurigakan. Dan saat dia melihat sekeliling, mendadak burung gagak di wajahnya. Semua terjaga dan langsung sibuk memantau. Ternyata begitu banyak burung gagak di sekeliling mereka. Claire meminta semua jendela ditutup dan jangan bersuara. Seekor gagak kini menghampiri bis dan memandang menyelidik. Kaleng jatuh tanpa sengaja, kelontrang. Gagak bersuara keras, ternyata memberitahu pada teman-temannya. Claire langsung memerintahkan untuk segera tinggalkan tempat itu. Naas, mobil yang dikendarkan Betty tak mau bergerak. Keadaan kalut, bis yang syarat penumpang pun menabrak karena diserang gagak. Claire meminta Carlos segera lakukan evakuasi. Evakuasi tak berjalan lancar, ada yang jatuh dan langsung diserbu gagak. Bis terus diserang para gagak, kaca pun nyaris jebol. Dan Betty mengorbankan dirinya, menembaki gagak-gagak itu. Senjata penghembus api kini digunakan untuk menghalau gagak-gagak yang seperti kesehatanan itu. Di saat menegangkan itu, mendadak Alice berdiri di hadapan Carlos. Dan Alice menggunakan kekuatan matanya, membuat api membesar dan menyambar semua gagak. Ternyata membutuhkan energi besar untuk lakukan itu. Alice pun terjatuh lemas. Carlos langsung menyambut. Di tempat lain, Dr. Isaac memperlihatkan hasil risetnya, zombie yang akan dijinakan dan rekayasa genetik sosok seperti Alice. Carlos pun memperkenalkan Alice pada Claire. Alice jelaskan bahwa dia sebaiknya tak ada di sekitar mereka karena dia selalu dipantau melalui satelit. Dr. Isaac senang karena Alice yang selama ini dicarinya kini terpantau satelit. Claire mengucapkan terima kasih atas yang Alice lakukan untuk mereka. Dr. Isaac jelaskan pada bosnya bahwa Alice amat penting bagi proyek penjinakan zombie. Namun bosnya perintahkan Dr. Isaac harus izin dulu ke komite sebelum bertindak. Sementara itu, Claire, Alice dan Carlos serta teman-temannya sedang membahas Alaska.
lokasi yang aman karena tak ada virus zombie di sana. Carlos jelaskan jumlah mereka banyak berkurang. Mereka nyaris menyerah. Mereka butuh harapan. Claire pun melakukan voting dan ternyata semua setuju ke Alaska. LG cemas dan melihat luka bekas gigitan zombie. Mereka sedang membahas rute aman ke Alaska. Tapi Claire ingatkan harus cari bahan bakar dulu dan Alice setuju. Di lab, komputer memastikan bahwa 100% foto hasil satelit itu memang Alice. Dan komite setuju Dr. Isaac lakukan operasi penangkapan Alice. Rombongan yang menuju Alaska telah sampai Las Vegas, sementara Dr. Isaac dengan helikopternya langsung memburu Alice yang ada di rombongan itu. Alice terus memperhatikan buku dan tertulis di sana aman. Saling pandang dengan Carlos. Sepertinya ada kenangan di antara mereka. Virus zombie sepertinya sedang beraksi di LG. Mukanya semakin memucat. Rombongan Claire sudah sampai di patung di Bellevue dan keadaan porak-poranda. Konvoi mobil terus bergerak. Mereka mencari bahan bakar. Claire segera memerintahkan anak buahnya siaga. Claire mencurigai suatu tempat dan Alice pun memeriksanya. Mendadak Alice berteriak, "Mundur!" Zombie berhamburan keluar, langsung menyerang semua yang ada di hadapannya. Peluru juga berhamburan membunuh bangga, namun gerombolan zombie ini seperti tak ada habisnya. Claire terengginas menembaki para zombie dan Alice tak kalah bengis dengan senjatanya. Carlos dalam kondisi genting, kakinya ditarik zombie. Beruntung dia berhasil meraih pistol dan menembaknya. Alice memang tak ada lawan. Setiap gerakan senjatanya berarti maut bagi zombie. Jika Alice sampai mati, darahnya harus segera didapatkan, namun harus masih dalam kondisi aman. Alice tahu dia sedang diawasi satelit, maka dengan kekuatan matanya, dia buat sistem satelit jadi error. Claire pantas jadi ketua rombongan. Dengan beringas dia hajar para zombie yang serang anak buahnya. Claire teriak marah saat seseorang lagi anak buahnya tumbang. Para zombie terus memburu, bahkan hingga ke atas menara. LG kini telah jadi zombie dan Carlos pun terpaksa menembaknya. Kekuatan Alice memang dahsyat dan satelit pun menjadi error sehingga pantauan gambarnya terputus. Kini Alice mendapatkan target baru. Di tempat lain, Dr. Isaac dan anak buahnya berusaha menormalkan lagi komputernya. Alice muncul dan memuntahkan pelurunya. Semua tumbang. Dr. Isaac melarikan diri ke helikopternya. Namun zombie sempat menggigitnya. Anehnya, Alice tak menembaknya. Pasti dia punya alasan. Dr. Isaac akhirnya tiba di lab. Tentu ingin mengobati luka bekas gigitan zombie. Sudah beberapa ampul serum disuntikan ke tubuhnya. Lalu orang komite katakan dia salah bertindak dan dia diberhentikan. Bahkan menembaknya. Ternyata Dr. Isaac bangkit lagi dan langsung menyerangnya hingga tewas. Sementara di luar, Alice dan Carlos memantau kondisi luar lab Dr. Isaac. Virus zombie sepertinya mulai merasuki Carlos. Dia mulai batuk-batuk. Alice katakan di dalam lab ada antivirus, tapi Carlos katakan sudah terlambat. Dia punya rencana untuk selamatkan teman-temannya. Alice begitu sedih karena dia akan berpisah selamanya dengan Carlos. Saat masing-masing meluncur di kendaraan, mereka berdua terus saling memandang. Inilah detik terakhir mereka bersama.
Di samping Carlos terletak bahan peledak dan para zombie berhamburan menghadang truknya. Truk melaju kencang, satu demi satu terlempar, tertabrak, namun akhirnya truk terbalik. Para zombie datang mengelubungi dan Carlos menyalakan sumbu peledak juga rokoknya. Lalu tersenyum menunggu. Meledak. Alice dan teman-temannya akhirnya berhasil masuk ke komplek lab. Mereka langsung menaiki helikopter. Para zombie pun langsung memburu mereka. Namun Alice tidak ikut. Helikopter pun mengangkasa. Terlintas di benaknya sosok-sosok seperti dirinya yang tewas bergelimpangan. Alice pun mencabut 2 senjata andalannya dan siap bertempur sampai mati. Pintu rahasia terbuka dengan sendirinya dan lift membawanya jauh ke ruang bawah tanah. Alice langsung siaga melihat kanan juga kiri, terlihat bercak-bercak darah di dinding. Dia pun tiba di dalam lab yang sudah porak-poranda. Tiba-tiba muncul gadis kecil yang ternyata artificial intelligence dan ceritakan bahwa Dr. Isaac telah terinfeksi. Dia butuh darah Alice untuk mematikan virus yang menginfeksinya. Di lab tidak ada. Alice pun mencari Dr. Isaac ke ruang lain. Ruang demi ruang Alice jelajahi hingga dia akhirnya melihat sosok seperti dirinya dalam bola kaca berisi cairan. Alice kaget, sekilas terlihat sosok melintas. Alice melempar, tancapkan senjatanya. Bola kaca besar itu pecah dan gadis itu kini berada di luar, tersedak dan terdiam. Alice pun marah besar dan memburu Dr. Isaac. Terlihat senjatanya. Alice kini berada di ruang lain. Dia terus mencari Dr. Isaac. Mendadak Dr. Isaac muncul menyerang, tapi luput. Kau takkan bisa membunuhku. Hampir saja Alice kehabisan nafas, tercekik sungguh. Mujur dia dapat raih senjata dan menebas. Lantai membelah terkena tenaga mata Alice. Dr. Isaac pun terlempar. Si jelmaan Dr. Isaac membalas. Kini juga dia berteriak dan Alice terlempar hingga menembus ruang sebelah. Perkelahian berlanjut. Hantaman Alice tak berpengaruh pada jelmaan Dr. Isaac. Dr. Isaac katakan dia masa depan. Saat Dr. Isaac berbalik, sinar laser datang membelahnya berkeping-keping. Alice tak terkena. Laser pemotong berhenti. Ternyata dikendalikan sosok rekayasa seperti dirinya yang tadi ditolongnya. Komite memutuskan akan melanjutkan misi. Lalu mendadak Alice hadir secara virtual dan katakan dia akan datang bersama beberapa teman. Pesan: film ini menceritakan tentang kepunahan manusia akibat T-virus yang mengubah manusia menjadi zombie dan seluruh dunia diserangnya. Pertanyaannya, apakah hal seperti ini dapat terjadi di dunia nyata? Dunia baru saja diguncang COVID-19. 2 tahun bumi menjadi sunyi. Semua mengurung diri, hidup dalam ketakutan. Tak perlu gigitan seperti zombie untuk terinfeksi. Menurut WHO, korban yang meninggal di seluruh dunia sekitar 14,9 juta jiwa, jumlah yang amat besar. Virus juga penyebabnya. Sadar atau tidak, manusia punya andil dalam pemusnahan. Manusia berlomba menciptakannya. Bom atom, bom hidrogen, bom biologis, dan mungkin masih ada lagi tapi belum diungkapkan ke publik. Yang daya bunuhnya berpuluh kali lipat dari bom yang meledak di Hiroshima dan Nagasaki. Manusia memang memiliki potensi lakukan pemusnahan di bumi ini dengan ulahnya. Polusi dengan berbagai jenisnya
sudah mengkhawatirkan banyak kalangan, meningkatkan efek rumah kaca, pemanasan global yang diyakini dapat menjadi bencana dahsyat bagi bumi yang akan mengarah ke pemusnahan penghuni bumi. Maka marilah sama-sama kita ciptakan bumi ini menjadi tempat yang aman dan nyaman. Dan yang perlu kita ingat, sebagai manusia, kita tidak hanya punya akal, tapi juga hati. Marilah sama-sama kita gunakan hati kita dalam setiap